Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal tentang penurunan titik beku larutan, yaitu materi kelas 12 semester 1. Soal yang pertama yaitu dalam 200 gram air terlarut 10 gram urea. Jika MR urea adalah 60 dan KF air adalah 1,86 molar derajat Celcius per molal, hitung titik beku larutannya. Nah, di sini yang ditanya adalah titik beku larutan alias TF. Nah, maka kalau mau nyari TF, kita cari dulu delta TF. Molalitas kali KF dikali I. Karena kita tahu urea itu adalah non-elektrolit, maka harga I-nya itu adalah 1. Nah, molalitasnya kita cari dulu dari massa terlarut dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut. Nah, ini kali KF, ini kali I. Nah, massa terlarutnya adalah siapa yang jadi zat terlarut di sini? Urea ya, jadi 10 dibagi 60 dikali 1000 per 200 1,86 kali 1 ya. Maaf, ini kali 1. Ini 1. Oke, ini coret 5 ya. Kemudian ini coret lagi berapa? 12 ya. Oke, berarti tinggal 18,6 dibagi 12 ya. Nah, jadi delta TF-nya adalah ya 18,6 dibagi 12 itu dapatnya 1,55 derajat Celcius ya. Nah, itu adalah penurunannya, yang ditanya adalah TF. TF itu tinggal mengurangi TF0 dikurangi delta TF ya. Nah, maka 0 dikurangi 1,55 berapa? Min 1,55 derajat Celcius. Maka titik beku larutan urea tersebut adalah minus 1,55 derajat Celcius ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Hitunglah tekanan uap titik didih titik beku larutan glukosa 36% dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tekanan uap murni air pada suhu 25 derajat adalah mmHg, KB-nya sekian, KF-nya sekian. Oke, ini nggak usah pakai derajat Celcius ya. Maaf, salah ketik. Yang ditanya banyak. Tekanan uap berarti P, titik didih berarti TB, titik beku berarti TF yang ditanya. Larutan glukosa 36%. Nah, berarti kalau ada larutan glukosa 36%, maka glukosa adalah terlarut ya. Nah, terus air adalah pelarut. Nah, glukosanya 36%, untuk airnya itu sisanya 64% ya. Oke, kita cari satu-satu tekanan uap. Berarti kan kita butuh P adalah X P dikali P0 ya. XP-nya itu adalah NP dibagi NP tambah NT. Nah, ini kali P0. NP-nya berapa? MR, berarti di sini kita anggap kalau totalnya 100 gram berarti ini 64 gram ya, yang glukosanya 36 gram, berarti si airnya adalah 64 dibagi 18 per 64 bagi 18 tambah 36 bagi glukosa itu 180. Nah, P0 nya adalah 20 ya. Nah, berapa nih? 64 dibagi 18 itu adalah 3,55 ya. Jadi ini 3,55 dibagi 3,55 tambah 36 bagi 180 itu adalah 0,2 ya. Nah, ini adalah 0,2. Nah, ini jangan lupa dikurangin ya, kali 20. Kita lanjut ke sini. Maka tekanan uap larutannya P sama dengan 3,55 bagi berapa nih? 3,75 ya. Nah, dikali 20 ya. Berarti
3,55 dibagi 3,75 itu adalah 0,9466. Nah, baru dikalikan 20 ya. Ini dikalikan 20 itu sebesar 18,93. Satuannya apa? Milimeter raksa. Ya, nah itu adalah jawaban yang pertama. Nah, kemudian ditanyakan titik didih. Titik didih larutan, kita cari dulu delta TB. Delta TB itu adalah MKB kali I. Molalitasnya itu berarti 36 bagi 180 kali 1000 dibagi 64 ya. KB-nya itu 0,52 seperti itu ya. Nah, ini kan 1/5. Coret lagi, ini 200 ya. Nah, berarti 200 dikali 0,52 berapa? 200 dikali 0,52 itu adalah 104. Kemudian dibagi 64. Nah, dapatlah delta TB-nya itu adalah 1,625 derajat Celcius. Nah, maka TB-nya adalah TB0 ditambah delta TB. Berapa? 100 ditambah 1,625 yaitu 101,625 derajat Celcius ya. Nah, itu titik didihnya. Sekarang beku. Berarti kita cari dulu delta TF. Ya, delta TF itu adalah MHF kali I ya. Nah, di sini karena dia glukosa non elektrolit jadi I-nya 1 ya. Ini sama 36 bagi 180 kali 1000 per 64 kali KF-nya 1,86 kali I-nya 1 ya. Ini coret 5, coret lagi 200. Nah, 200 dikali 200 dikali 1,86 itu adalah 372. Kemudian kita bagi 64 itu adalah 5,8125 derajat Celcius. Nah, itu delta TF-nya. Kalau ditanyakan TF itu adalah TF0 kurangi delta TF. Gitu ya. Berarti 0 dikurangi 5,8125. Ya, itu adalah minus 5,8125. Satuannya derajat Celcius seperti itu ya. Nah, ini satu soal tapi ditanyakan 3 pertanyaan ya. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir. Suatu zat bermassa 3 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Larutan yang dapat terbentuk dapat membeku pada suhu min 0,576 derajat Celcius. Nah, tentukan massa molekul relatif dari zat tersebut ya jika KF airnya adalah 1,86. Oke, di sini diketahui titik bekunya TF ya. TF-nya adalah min 0,576 derajat Celcius ya. Nah, maka dari TF kita cari apa? Delta TF. Ingat ya, TF itu kan TF0 dikurangi delta TF. Maka kalau mau nyari delta TF, kita tinggal TF0 min TF. Gitu ya. Berarti 0 min 0,576. Maka delta TF-nya 0,576 derajat Celcius ya. Nah, itu adalah delta TF-nya. Kemudian di sini TF-nya adalah MKF kali I. Nah, di soal ini tidak diketahui dia elektrolit atau non, maka kita anggap saja non elektrolit. Maka delta TF-nya masukkan 0,576. Molalitasnya berarti massa per mR ya, berarti 5,3 dibagi mR yang ditanyakan ya. Nah, mRx aja ya, dikali 1000 per gram air yang 500, KF-nya 1,86, I-nya 1. Nah, ini berarti coret-coret 2 ya. Nah, maka MR dari zat X 0,576, MR dari zat X. Nah, kita kalikan nih. 5,3 dikali 2 dikali lagi 1,86. Nah, itu dapatnya 19,716 ya. Nah, lalu MRX-nya tinggal kita bagi saja. Ya, kita bagi dengan 0,6 ya. Berapa jawabannya? Oke. 19,716
dibagi 0,576. Nah, itu dapatnya adalah 34,22. Ada nih, 34,22. Ya, dapatnya 34,22 untuk MR-nya ya. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembahasan latihan soal penolak titik buku ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.